setelah Big Fest nanti kita akan coba mengambil beberapa sesi kegiatan, mungkin terkait dengan materi hari ini ya, sosialisasi Perda dan Pergub. Mungkin ada beberapa masukan-masukan dari peserta yang ada pada hari ini dari tingkat lintas sektor pemerintahan, baik itu dari distrik, baik itu dari tim dari kelurahan, untuk tingkat kampung. Nanti kita akan ikuti secara bertahap nanti bagaimana kelanjutan acara ini nanti selanjutnya. Oke, kita masih breakfast. Selesai breakfast, kita lanjut di pendalaman materi dan sesi tanya jawab. Masuk di sesi pemaparan materi. Juga luar biasa. Untuk itu mari kita sambut moderator kita, Bapak Omri Immanuel Rumpino SSTP MSI, selaku Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk selanjutnya. Seluruh waktu dan jalannya sesi ini akan saya serahkan kepada Bapak moderator sampai dengan sesi berakhir. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Wah, luar biasa ini Bapak Ibu, waktu usia boleh bertambah sudah tua tapi tetap semangat dan jiwanya masih tetap pucuk ya. Oke, baik. Terima kasih untuk kehadirannya dan di momen yang berbahagia ini kita kedatangan seorang pemateri yang masih muda juga, masih pucuk, masih segar ya. Tentunya dengan pemikiran-pemikiran segar. Sehingga hari ini kita akan berkaitan dengan peran kepolisian dalam mendukung penegakan perda dan bentuk koordinasi Polri Satpol serta upaya pencegahan penindakan pelanggaran perda. Dan tentu kata orang tak kenal maka tak sayang. Maka saya ingin memperkenalkan beliau, nanti mungkin lebih dalam beliau sendirian akan ini, tapi secara garis besar bahwa beliau adalah Inspektur Polisi 1 Triwayu Budi Laksana SHMH. Beliau adalah Kepala Seksi Korwas PPNS di Treskrimsus Polda Papua. Dan saat ini beliau akan membawakan kita materi nanti berkaitan dengan hal tersebut. Bapak Ibu bisa tanyakan langsung dan kita memberikan ruang tanya jawab. Dan untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan lebih langsung ke yang bersangkutan, Bapak. Enaknya pakai baterai ini ya. Ya oke, karena biasanya anak ketiga ini ya. Siap, saya persilakan langsung ke Pak Tris, monggo. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Baik Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ibtu Triwayu Budi Laksana SHMH. Di sini saya berdiri selaku Kasih Korwas Ditkrimsus Polda Papua. Mohon izin saya di sini mewakili Pak pimpinan saya, Pak Dirkrimsus Polda Papua, di mana yang bersangkutan saat ini berhalangan. Beliau ada berangkat mendampingi Bapak Kapolda untuk pelantikan Bapak Gubernur di Jakarta. Dalam hal ini saya di sini bentuk koordinasi Polri Satpol PP di lapangan, upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah. Mungkin mempersingkat waktu, saya lanjut terkait dengan di sini saya rangkum satu kaligus terkait dengan materi yang saya akan berikan. Yang pertama mungkin saya akan sampaikan terkait dengan kami pihak kepolisian mendukung terkait dengan rekan-rekan teman-teman dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan kegiatan peraturan daerah untuk
untuk melaksanakan kesehariannya. Mungkin yang pertama terkait dengan peran Polri dalam mendukung penegakan peraturan daerah Provinsi Papua. Baik, dasar hukum terkait dengan kami dan rekan-rekan teman-teman dari Satpol PP Provinsi Papua, kegiatan atau yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang keempat, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan PPNS. Yang kelima, Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Korwasbid Penyidikan bagi PPNS. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Korwasbid PPNS. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Baik Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan kami kepolisian dan Satpol PP, kami terkait dengan peraturan-peraturan dan undang-undang maupun peraturan daerah. Lanjut. Peran Polri dalam mendukung peraturan daerah. Peran kepolisian dalam penegakan peraturan daerah melakukan koordinasi dan bantuan teknis serta dukungan penegakan hukum kepada Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP yang merupakan garda terdepan dalam penegakan perda melalui upaya preventif seperti sosialisasi dan preventif berupa tindakan penegakan hukum seperti penyelidikan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memerlukan kewenangan penegakan hukum. Baik Bapak Ibu, terkait dengan keterangan peran Polri dalam mendukung peraturan daerah di sini, mungkin teman-teman Satpol PP pada saat melakukan kegiatan-kegiatan, di situ kami membackup. Mungkin yang pertama saya mau menjelaskan terkait dengan Bapak Ibu mungkin di lingkungan masyarakat, di setiap harinya di lingkungan, istilahnya walaupun di distrik, RT, RW atau kelurahan itu, di situ diatur dengan peraturan daerah, di mana di situ kita membackup, Satuan Polisi membackup teman-teman dari Satuan Polisi Pamong Praja. Lanjut. Peran Satpol PP dalam mendukung peraturan daerah. Baik, peran Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah, Satpol PP adalah aparat pemerintah daerah yang menjadi garda terdepan dalam penegakan perda, pelaksanaan kebijakan dan penegakan, menjalankan program dan penegakan perda, serta peraturan kepala daerah, tindakan non-justisial dan administratif seperti razia dan inspeksi. Pengendalian dan pengawasan, pemeliharaan ketertiban dan ketentraman umum, termasuk pengendalian potensi gangguan dan mengawasi kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan daerah. Fungsi pembinaan, memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat untuk mematuhi dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Lanjut. Baik, peran Satpol PP yang aparat pemerintah daerah yang menjadi garda terdepan dalam penegakan perda diantara: 1. Pelaksanaan kebijakan dan penegakan, menjalankan program kebijakan dan penegakan peraturan serta peraturan kepala daerah, melakukan tindakan non-justisial dan administratif seperti razia dan inspeksi. Yang kedua, mengendalikan dan pengawasan, memelihara dan ketertiban ketentraman umum, termasuk pengendalian potensi gangguan, mengawasi kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan daerah. Yang ketiga, fungsi pembinaan, memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
Keempat, kolaborasi sinergis antara kepolisian dan Satpol PP sangat krusial dan menciptakan lingkungan yang tertib, aman dan patuh terhadap peraturan daerah. Kepolisian membawa keahlian penegakan hukum, sementara Satpol PP memiliki kedekatan dengan masyarakat dan fokus penegakan ketertiban sosial. Baik Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan-kegiatan teman-teman dari Satpol PP, tetap kita membackup terkait dengan pelaksanaan kegiatannya, kebijakan, penegakan terkait dengan pengawasan dan kolaborasi keseharian dalam teman-teman dari Satpol PP melakukan kegiatan. Lanjut, bentuk koordinasi Polri dan Satpol PP di lapangan. Di antaranya 1. Koordinasi dan dukungan. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Satpol PP dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah. Memberikan dukungan teknis dan bantuan penegakan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran peraturan daerah yang memerlukan tindakan lebih lanjut dari aparat penegak hukum. Yang kedua, fungsi preventif. Melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah atau perkada. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban mematuhi peraturan daerah. Yang ketiga, fungsi represif. Melakukan tindakan non-justisial dengan tindakan administratif terhadap pelanggaran peraturan daerah. Yang ketiga, peraturan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran peraturan daerah. Menindak pelanggaran yang dapat berdampak luas atau melibatkan aspek pidana yang menjadi ranah kewenangan Polri. Oke Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan-kegiatan, mungkin di sini kita bicara banyak terkait dengan Satpol PP dan kami dari pihak kepolisian. Teman-teman melakukan upaya-upaya preventif atau represif terhadap masyarakat yang mungkin ada kegiatan-kegiatan keseharian, di antaranya terkait dengan mungkin peraturan-peraturan daerah. Kami di sini memberikan dukungan entah itu dukungan moral atau dukungan semua segala tindakan rekan-rekan kami dari Satpol PP untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu mempunyai istilahnya dalam hal keseharian di lingkungan masyarakat ada kendala atau gangguan atau apa, silakan Bapak Ibu melapor ke Satpol PP atau polisi terdekat. Ya pastinya kami akan kerjasama untuk turun ke lapangan langsung. Lanjut, upaya pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah bersama Polri dilakukan melalui sosialisasi peraturan daerah, pembinaan masyarakat, patroli gabungan termasuk operasi pekat, penegakan hukum oleh Satpol PP mulai dari teguran hingga penyidikan PPNS serta pelaporan pelanggaran yang juga termasuk tindak pidana kepada Polri. Baik Bapak Ibu, terkait dengan mungkin minta maaf, mungkin ada Bapak Ibu di keseharian mungkin ada pelanggaran-pelanggaran, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mempunyai usaha-usaha atau usaha yang ada keterkaitan, mungkin ada yang jual miras atau toko kelontong atau apa segala macam. Di sini diatur dalam peraturan daerah. Dalam hal ini mungkin teman-teman dari Satpol PP memberikan pemahaman apa yang boleh dan apa yang tidak. Nah, terkait dengan itu, mungkin nanti ada ujungnya kalau sudah diberikan surat-surat teguran preventif itu bisa dilakukan tindak pidana terkait dengan apa yang dilakukan oleh si pengusaha ini, ya Bapak Ibu ini. Baik, lanjut. Baik, pencegahan. Yang pertama, sosialisasi dan penyuluhan. Satpol PP secara aktif memberikan informasi tentang peraturan daerah kepada masyarakat agar masyarakat paham dan mematuhi aturan yang ada. Deteksi. Yang kedua, deteksi dan cegah dini. Personil Satpol PP melakukan patroli dan deteksi dini potensi pelanggaran untuk mencegah masalah berkembang biak lebih lanjut. Yang ketiga, pembinaan. Petugas Satpol PP memberikan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar termasuk menegur
dengan sopan dan memberikan surat peringatan. Yang keempat, keterlibatan dalam penyusunan peraturan daerah, melibatkan Satpol PP dalam proses penyusunan peraturan daerah untuk memastikan aturan yang dibuat dapat ditegakkan dengan baik. Baik Bapak Ibu, terkait dengan pencegahan ini mungkin mencegah terkait dengan lebih jauh maksudnya mungkin Bapak Ibu terkait dengan ada kegiatan-kegiatan di luar terkait dengan usaha-usaha atau keseharian di masyarakat. Nah, di sini Satpol PP mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan terhadap dengan peraturan-peraturan daerah yang memang sudah diterbitkan di daerah tersebut. Contoh di kita di Provinsi Papua atau di Kota Jayapura. Lanjut. Terkait dengan penindakan. Yang pertama, penindakan preventif non justisial. Satpol PP memberikan teguran, surat peringatan, hingga tanda tangan surat pernyataan kesanggupan mematuhi peraturan kepada pelanggar. Penindakan represif justisial, jika pelanggar tetap tidak mematuhi teguran, kasus dapat dilimpahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk proses penyidikan lebih lanjut sesuai peraturan. Yang ketiga, koordinasi dengan Polri. Jika dalam proses penegakan peraturan daerah ditemukan atau diduga adanya tindak pidana, Satpol PP wajib melaporkannya kepada Polri untuk ditindaklanjuti. Yang keempat, operasi gabungan. Pelaksanaan operasi terencana dan sistematis seperti operasi penyakit masyarakat yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, TNI, dan Polri untuk memberantas kejahatan dan perilaku negatif. Yang kelima, penanganan perlawanan. Dalam kasus perlawanan fisik atau anarkis dari masyarakat, petugas akan mengamankan provokator, melakukan konsolidasi dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut untuk tindakan yang lebih keras. Baik Bapak Ibu, terkait dengan penindakan ini, di sini mungkin Bapak Ibu di sini belum mungkin belum paham terkait dengan PPNS. Nah, di sini Satuan Polisi Pamong Praja juga ada PPNS-nya. PPNS-nya ini penyidik pegawai negeri sipil. Dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil yang disingkat PPNS ini, mereka juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, melakukan penyelidikan atau penyidikan sama dengan kami. Jadi teman-teman dari Satpol PP juga bisa melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Ibu sampai ke tingkat penyidikan. Tingkat penyidikan nanti dikirim ke jaksa sampai ke pengadilan di sidang. Jadi di sini Satpol PP mempunyai kewenangan juga yang diatur dalam peraturan Kapolri. Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2010 tentang manajemen penyidikan PPNS. Di sini rekan-rekan teman-teman dari PPNS juga mempunyai kewenangan terkait dengan penyidikan apa yang dilanggar oleh masyarakat yang ada keterkaitan dengan peraturan daerah. Lanjut. Hubungan kerjasama operasional Polri dengan Satuan Polisi Pamong Praja, pengawasan dan pencegahan. Polri dan Satpol PP bekerja sama dalam satu pengawasan untuk memastikan terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah. Yang kedua, pencegahan yang dimaksud ialah deteksi dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengawalan, penertiban dan penanganan untuk rasa aman hingga kemungkinan terjadi kerusuhan masyarakat. Ketiga, operasi gabungan untuk memastikan tahap penyidikan atau penindakan yang dilakukan PPNS Satpol PP yang beroperasi melanggar peraturan daerah. Baik, terkait dengan pengawasan dan pencegahan, mungkin kami setiap harinya melakukan terkait dengan teman-teman istilah Satpol PP dengan PPNS-nya terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan teman-teman terkait dengan istilahnya potensi-potensi di suatu tempat ada indikasi pelanggaran tindak pidana. Baik, lanjut. Baik, penegakan hukum.
Polri membantu dalam penindakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah seperti 1. Tempat izin usaha, 2. Tentang penyelenggaraan ketertiban umum, 3. Tentang reklame, perizinan, penataan, lokasi, dan jenis reklame yang diizinkan, 4. Tentang pengelolaan sampah, 5. PPNS Satpol PP dapat melakukan penindakan non-justisial seperti teguran dan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan daerah tersebut. Baik Bapak Ibu, terkait dengan peraturan daerah yang diatur seperti yang di atas seperti tentang izin usaha, tentang penyelenggaraan ketertiban umum atau reklame atau surat-surat izin Bapak Ibu usaha di tempat masing-masing, di situ diatur oleh peraturan daerah yang nanti diawasi rekan-rekan kami dari Satpol PP. Baik, peran PPNS Satuan Polisi Pamong Praja. Baik, terkait dengan peran PPNS, Bapak Ibu mungkin di sini saya kasih pemahaman sedikit terkait dengan PPNS yang saya sampaikan tadi terkait dengan penyidik pegawai negeri sipil Satuan Polisi Pamong Praja. Ini status dan dia punya kewenangan sama dengan kami pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dia mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap apa-apa yang sudah dilanggar oleh masyarakat terkait dengan peraturan daerah. PPNS Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya terkait dengan penegakan peraturan daerah. Di sini Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan penuh untuk menegakkan peraturan daerah, entah itu peraturan daerah itu Pergub atau peraturan wali kota atau bupati. Investigasi dan pengumpulan barang bukti. Di sini investigasi dan pengumpulan barang bukti terkait dengan apa-apa yang dilanggar oleh si pengusaha ini atau masyarakat yang melakukan pelanggaran terkait dengan perda yang ada di lingkungan masyarakat. Koordinasi dengan instansi terkait. Edukasi dan pembinaan penanganan barang bukti berisiko tinggi. Penanganan barang bukti berisiko tinggi ini mungkin terkait dengan bisa macam BBM itu kan termasuk indikasi barang bukti berisiko tinggi, bisa memicu kebakaran di lingkungan sekitar. Pengawasan dan penegakan prosedur peraturan daerah. Di sini terkait dengan pengawasan penegakan prosedur daerah. Di sini kami dari Polri setiap waktu, setiap saat melakukan pengawasan terkait dengan peraturan-peraturan daerah, bekerja sama dengan teman-teman dari Satpol PP terkait dengan peraturan daerah provinsi maupun wali kota maupun bupati. Lanjut. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sebelumnya saya belum tutup istilahnya terkait. Mungkin Bapak Ibu ada istilahnya ada hambatan-hambatan apa di lingkungan masing-masing, silakan Bapak Ibu koordinasi ke Satpol PP atau kelurahan atau distrik setempat terkait dengan apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk demi kenyamanan kita di lingkungan masing-masing. Mungkin terkait dengan peraturan sosialisasi peraturan daerah dan Pergub nanti disampaikan oleh rekan-rekan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan AMUN. Terkait dengan kami di sini pihak kepolisian menyampaikan terkait dengan proses penyidikan. Apabila peraturan daerah ini sampai ke tingkat penyidikan, di situ baru kami pihak kepolisian bisa melakukan pengawasan terhadap PPNS, rekan-rekan PPNS yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja. Tahapannya saya pikir seperti itu. Saya pikir seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin bertanya atau apa? Kita ada. Silakan. Langsung saja dimulai dengan narasumber.
terima kasih atas waktu yang disampaikan. Kalau saya lihat sosialisasi tentang perda yang sekarang dibahas oleh pihak dari kepolisian, baru kejadian kemarin, yaitu pembagian sembako dalam rangka HUT mandiri. Saya lihat ini sebenarnya bukan peran, tapi saya lihat polisi ini terlalu over sekali. Ini yang saya mau protes. Jadi untuk ke depan, polisi jangan buat dong punya warna-warni. Kalau memang tugasnya Satpol PP, kasih ke mereka. Supaya semua perda, aturan-aturan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Coba kita renungkan kembali, ini semua polisi yang ambil alih. Sedangkan aturan-aturan daerah seharusnya polisi, Pamong Praja ini yang mereka sosialisasi, bukan polisi yang langsung terjun. Saya sangat sayangkan karena kemarin, mungkin lewat Bank Mandiri, dong kasih uang banyak ke polisi kan, akhirnya dong kasih say. Ini polisi sama Pamong Praja. Itu tanggapan dari Bapak selaku penyidik dari kepolisian. Terima kasih. Kegiatannya pembagian sembako dalam rangka HUT mandiri Entro. Itu masyarakat Kota Jayapura sangat membludak. Kalau saya lihat sosialisasi tentang tugas-tugas dari Satpol PP, ini sebenarnya bukan wewenang polisi yang harus di sana. Ini hajatannya pemerintah pembagian ini. Harus teman-teman kita dari pemerintah Satpol PP, mereka yang punya tugas. Tapi ini kan hampir semua polisi yang jalan sepi. Dalam hati saya baca sepi, berarti polisi ini dong ada dapat dana kan? Dia dong kasih saya petugas-petugas pemerintah. Ini saya punya pemikiran pribadi. Kalau berlebihan mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kota Jayapura. Asik. Beda berarti senang ya. Oke. Setiap harinya, di mana ada sekumpulan masyarakat, pasti polisi di situ pasti ada. Bukan berarti di situ kami mengambil kewenangan dari teman-teman dari Satpol PP. Mungkin Satpol PP pada saat itu kurang, makanya polisi mungkin lebih aktif atau lebih berperan. Minta maaf. Terkait dengan kegiatan-kegiatan itu, apapun kegiatan masyarakat, dimanapun kegiatan masyarakat, kami polisi berhak mempunyai kewajiban untuk melindungi, melayani masyarakat. Apapun kegiatannya, kami mempunyai kewajiban untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Mungkin kalau ada istilahnya ketersinggungan dari Bapak Ibu terkait dengan kegiatan-kegiatan polisi yang berlebihan, ya silakan diutarakan, nggak apa-apa, itu masukan buat kami. Ya namanya kita, namanya instansi, namanya manusia, tidak semuanya benar. Itu koreksi untuk perbaikan. Terima kasih. Itu jawaban dari pertanyaan pertama tadi dari Bapak. Berikut, ini adalah kita sharing ya antara polisi dengan masyarakat. Jayapura dan juga saya ketua RT. Ketua RT juga. Oh, ya. Nama saya Jimmy Pahat, Pak. Ya. Jadi saya hanya menyampaikan saja kepada Satpol PP ini. Ada Satpol PP ini pernah menagih-menagih di kios di lingkungan saya. Itu oknum, bukan Satpol PP tapi oknum. Tagih 1 minggu kadang 200, kadang 300. Jadi saya minta kepada Satpol PP, tolong perhatikan anak-anak buahnya itu, nakal itu. Saya pernah berhadapan dengan oknum itu. Jangan berani kau ini, pasti ini pungli namanya. Saya bilang, saya akan laporkan kau. Pertanyaan saya akan lapor kemana kalau untuk macam ada oknum Satpol PP yang nakal? Itu yang pertama, Pak. Dan yang kedua, kalau ada operasi macam patroli, Pak, jangan patroli di jalan besar saja, Pak, masuk di lingkungan. Lihat anak-anak remaja sudah bergandengan tangan, sudah ciuman-ciuman, ada ganja, mereka pakai, Pak. Saya sebagai RT saya capek juga, Pak, usir mereka tengah malam datang lagi. Jadi tolong, mungkin dari tadi saya dengar Pak bilang ada Satpol PP dengan polisi, mereka berkolaborasi untuk patroli malam. Tolong jangan di jalan raya saja, Pak, masuk ke lingkungan. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan. Terima kasih, Pak, masukannya terkait dengan masukan-masukan sangat bagus. Langsung ke pimpinannya juga bisa di 25 sini. Silakan aja, atau mungkin Pak ini silakan, atau Pak Munif atau Kepala Satpol PP. Itu saya yakin pasti ditindak. Tapi kalau Bapak istilahnya orang ini, oknum ini sudah keterlaluan, sudah kesering-seringan, istilahnya orang bilang sudah apa ya, sudah kebal lah.
silakan terkait di pungli tadi Polda ya. Papua ada Satgas Saber Pungli. Saber Pungli dulu pengalaman saya pernah gabung di Satgas Saber Pungli terkait dengan area parkir yang ada di mall itu, Pak. Di mall itu kan seharusnya kan parkirnya kan ada tertera di situ 4.000 atau 5.000 di situ. Kalau kita parkir duluan minimal pengalaman 10.000 20.000. Di situ kita pernah tangkap mereka berapa orang. Itu pengalaman saya waktu saya bergabung di Saber Pungli. Silakan Bapak kalau memang istilahnya ada, terima kasih Bapak sebagai RT di situ, masukan-masukan bagus terkait dengan sabar-sabar, terkait dengan pungli-pungli memang di mana-mana hampir memang ada. Sekarang kita mau bersih atau tidak? Itu dia. Silakan Bapak koordinasikan di Kepala Satpol PP sini dekat, atau kalau polisi silakan ke Polda atau ke Satgas Saber Pungli. Ada Pak di Polda Satgas Saber Pungli ada. Satgas Saber Pungli sekecil apapun dilayani Pak. Itu macam saya contoh di mall ini Pak. Ini karena mungkin si pengunjung di situ mungkin jenuh terkait dengan kegiatan-kegiatan teman-teman yang ada di situ, istilahnya kan sudah keterlaluan, parkir 20.000 bisa sampai 50.000 malah kalau terlalu lama. Di situ kita sempat angkat, kalau tidak salah sekitar tukang parkir ada 5 orang, kita bawa ke Polda. Di situ kita awal mula memang kita memberikan teguran jangan sampai diulangi dan memberikan mereka surat pernyataan. Di situ alhamdulillah puji Tuhan semenjak ini saya parkir ya mereka kasih karcis. Tapi ya nggak tahu yang kedepannya ini ya, karena saya waktu dari Satgas Saber Pungli sempat saya ke daerah Pak, saya dinas ke daerah, saya kembali lagi. Gitu. Terus yang kedua terkait dengan patroli ini memang mungkin apa ya, bisa dibilang si pelaku kejahatan ini lebih pintar dari polisi sama rekan-rekan Satpol PP, mungkin bisa dibilang begitu, karena pada saat kita lewat itu si pelaku itu sembunyi. Pada saat kita mungkin sudah tiba di AB atau di Entrop sana ya mereka sudah muncul dengan aksinya masing-masing. Mungkin dengan himbauan dari Menteri Dalam Negeri ada himbauan terkait dengan kita hidupkan kembali dengan Siskamling. Itu saya pribadi kita pihak kepolisian juga senang istilahnya melihat untuk kita berkolaborasi dari masyarakat, Satpol PP dan kita. Di situ kan Pak RT bisa mengatur terkait dengan penjagaan tiap malamnya. Mungkin kalau terkait dengan mungkin emergensi Bapak Dong bingung mau lapor terkait dengan kegiatan, silakan hubungi polsek terdekat Pak. Kalau memang dari satuan yang melakukan patroli ini mungkin nomor HP-nya tidak ada ya biasanya kalau patroli. Begini Pak, ya. Kalau kita lapor hari, gitu Pak. Iya. Mungkin memang dari pihak distrik atau pihak kelurahan atau Polres setempat, istilahnya kita membuka nomor kontak itu ya memang harus betul-betul aktif, jangan hanya nomor kontak aja, telepon nggak aktif, gitu. Mungkin saya pikir itu Pak. Ada lagi Pak? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya warga dari Hamari Tanjung, ya mewakili tokoh agama, tokoh masyarakat di sana. Baik, yang pertama yang telah Bapak paparkan tadi dari awal bahwa Satpol PP adalah garda terdepan. Nah, yang ada di benak kita ini selama ini Satpol PP itu merusak, maksudnya merusak ke warga-warga yang menengah ke bawah. Contoh misalnya kalau kios-kios atau apa. Kalau memang dari awal kios itu tidak ada izin untuk kenapa dari awal sejak dibangunnya itu dilarang sebelum berkembang begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin kalau Satpol PP patroli siang dan malam mungkin diaktifkan kembali pos-pos jaga itu. Seperti yang seperti yang kami alami di Hamari Tanjung itu mungkin masyarakat orang-orang di situ tidak tidur ya, dari malam sampai pagi tidak tidur. Ya berisik. Malam Jumat yang lalu rumah saya sendiri dimasuki maling Pak, habis semua. Nah, pagi-pagi bangun begini kami tidak tahu mau melapor kemana. Toh juga kalaupun kita melapor lambat dan ya kita ikhlaskan saja.
intinya bagaimana supaya warga selain dari Hamadi Tanjung itu bisa aman, ditertibkan itu anak-anak seperti Bapak Pak RT tadi katakan, karena di lingkungan, bahkan kemarin beredar itu di informasi media bahwa ada titik-titik yang maraknya begal-begal. Nah itu ada di share titik-titik tertentu. Saya bilang ini 80% Kota Jayapura tidak aman, sisa 20%. Jadi kita kemana? Siapa yang melindungi kami? Apakah kita harus membawa senjata tajam? Diizinkan? Oke. Nah, jadi kan tidak semestinya 24 jam Satpol PP atau polisi yang mengawasi kita. Kalau tidak, kita amankan diri kita sendiri. Apa tindak lanjut ke depan? Toh juga nanti ini kalau sudah peraturan sudah berlaku sesuai dengan Pak tadi bahas ini sudah diberlakukan, ya kita bersyukur, alhamdulillah. Tetapi kalau karena terkadang juga Bapak, si oknumnya sendiri yang kadang melanggar, seperti yang Pak tadi katakan di awal. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih, demikian. Terima kasih. Tadi terkait ke pertanyaan terkait dengan mungkin minta dengan kegiatan-kegiatan. Kesimpulannya sebetulnya keinginan masyarakat untuk aktif Satpol PP dan Polri untuk patroli, untuk menjaga keamanan agar masyarakat itu bisa hidup aman, nyaman, bisa tidur nyenyak. Dan itu tujuan sebetulnya bermasyarakat tujuannya itu. Terkait dengan tadi keluhan Bapak terkait dengan ada pungli atau istilahnya ini belum aktif, mungkin saya amati memang teman-teman dari Satpol PP saat ini belum terlalu aktif karena mungkin pimpinan pucuknya juga masih dalam transisi, jadi saya amati juga istilahnya struktur semua ini belum berjalan normal. Nah, mungkin ya puji Tuhan alhamdulillah saat gubernur sudah terpilih, mungkin kedepannya ada perbaikan terkait dengan patroli atau gabungan dengan kami. Baik, saya pikir itu terkait dengan pungli silakan sudah disampaikan tadi. Memang di mana-mana minta maaf. Saya jujur saya sebagai polisi juga sempat mengalami Pak. Tapi ya itulah, itu oknum itu. Silakan Bapak, silakan kalau macam ada pungli atau apa, ya mungkin nanti kami bisa merapat kembali dengan Satpol PP atau dinas-dinas terkait dengan bagaimana cara mengatasi untuk oknum-oknum rekan-rekan teman kita yang suka bermain di belakang begini. Karena istilahnya ini kan nama baik institusi Satpol PP dan Polri akhirnya tercoreng. Jujur kalau macam Bapak bilang begini, saya sebagai anggota Polri juga kan sebetulnya malu juga sebetulnya. Tapi mau gimana lagi? Ya itu saya di sini berdiri karena Polri. Saya kalau bukan polisi nggak mungkin saya berdiri di sini juga. Ya mungkin itu masukan-masukan yang sangat baik untuk perbaikan ke depan. Mungkin ada lagi? Mungkin untuk itu yang di depan. Nama saya Agustinus Meraudi. Saya mewakili Kelompok Pemuda. Ada beberapa poin saja pertanyaan saya. Yang paling pertama, apakah para penegak perda dan pergub sudah sebelumnya menjalankan tugas tanpa mengedepankan kepentingan pribadi? Ya, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah selama menjalankan tugas para penegak perda dan pergub juga sudah sepenuhnya membangun rasa kepercayaan dari masyarakat? Ketiga, apa saja kendala yang sering terjadi dalam upaya penegakan perda dan pergub? Dan keempat, apakah para penegak perda dan pergub juga sudah sepenuhnya percaya kepada masyarakat? Kayak gitu saya pertanyaan saya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak atas pertanyaannya terkait dengan peraturan daerah dalam hal ini. Itu sebanyak apapun peraturan itu kalau tidak disosialisasikan percuma. Semua yang akan jadi arsip saja percuma. Nah, makanya itu ada kegiatan ini. Mungkin nanti teman-teman dari Satpol PP bisa menjawab terkait dengan pertanyaan Bapak terkait dengan semua peraturan daerah yang sudah diterbitkan nanti. Baik, terima kasih Pak. Nanti Satpol PP sesi berikutnya ini ada Satpol PP berikutnya Pak. Baik Ibu silakan. Simpan pertanyaannya nanti. Si pertanyaan berikut. Baik.
Shalom, selamat siang untuk Patri dan juga Bapak Rubino di depan. Iya, baik, nama saya Poli Monggreng. Iya, saya mewakili RT 01 RW 3 Kelurahan Argipura. Saya perwakilan di sini sebagai tokoh perempuan. Iya, baik, mungkin di sini yang saya tanyakan. Tadi saya sudah dengar Bapak bilang Satpol PP. Tapi di sini ada Satpol PP kota dan Satpol PP provinsi. Iya, di sini yang saya mau bilang, kira-kira tugas dan fungsi Satpol PP kota itu dia bertugas di daerah yang mana-mana saja. Mungkin Jaksel dan Jayapura Utara itu kan itu daerahnya kota. Terus fungsi dan tugas dari Satpol PP provinsi itu dia bertugasnya apa saja? Tadi Bapak jelaskan tentang tadi ada aturan-aturan dan ini di depan itu tidak macam menekan atau tertuju pada kegiatan apa. Yang Satpol PP kota dia harus turun terjun langsung. Mungkin seperti tadi Bapak Deda ada bilang itu seperti di kemarin Mandiri punya kegiatan itu memang harus Satpol PP kota dia harus kembali ke sana karena itu daerahnya dia. Sampai kalau memang ada terjadi masalah atau kekerasan apa baru polisi turun seperti itu. Tapi kalau hanya biasa saja mungkin hanya kesalahpahaman mungkin karena KTP dan lain-lain tertukar ya itu mungkin Satpol PP bisa tangani. Tapi kalau sampai kekerasan polisi yang harus tangani. Karena memang kemarin di sana kami sampai malam pulang itu polisi saja yang tangani. Satpol PP kota kerjanya di mana? Apanya tinggal tunggunya di kantor atau di pos yang ada di entrop itu saja, duduk-duduk saja begitu. Tugasnya apa? Iya. Terus mungkin ya minta maaf untuk kakak orang yang di provinsi. Ya selama ini yang pemantauan saya ya, saya lihat itu Satpol PP provinsi mereka jaga di setiap kantor atau rumahnya wagub. Di sini mereka jaga, tapi ada juga polisi yang sama-sama dengan mereka. Sekarang yang saya tanya, tugas mereka itu sebagai apa? Mereka sama-sama dengan itu untuk karena di sini tadi dibilang bahwa mereka adalah garda terdepan. Mungkin polisi nomor 2 di belakang mereka yang diutamakan. Seperti itu. Jadi mereka harus polisi mungkin tugasnya seperti yang tadi itu. Begal. Itu polisi punya tugas. Tempat-tempat yang rawan itu polisi harus jaga di setiap sudut kota yang ada. Pos harus ditaruh di tempat-tempat itu. Lihat di mana ada kekerasan atau itu bukan sampai orang hanya jatuh terus luka, tapi ini meninggal. Otomatis polisi harus tetap di tempat-tempat itu. Karena selama ini orang sampai di tempat-tempat itu orang lari dengan kecepatan tinggi bisa jatuh, bisa juga sampai mati. Nanti sudah mati baru polisi datang ke sana lihat, aduh betul ada mayat ini, baru angkat. Seperti itu Bapak. Jadi mungkin harus ditaruh pos-pos di setiap daerah-daerah. Seperti saya ini yang biasa mungkin jalan ke pasar mungkin mau Papua jam 10 saya juga tidak tahu merasa kota sini. Tapi karena dibilang begal di daerah ini, pulang sini ada begal, saya jadi takut. Jadi selalu tembok cepat terus pulang ke rumah di Polima. Seperti begitu. Jadi mungkin usul saya kepada Bapak, tempat-tempat yang mungkin daerah kejahatan yang terlalu meningkat, polisi mungkin sekitar 20 orang atau 10 orang atau jaga di situ, supaya jangan bahkan mau jalan sampai pagi sampai malam juga tidak ada kekerasan yang terjadi di situ. Iya, mungkin seperti itu saja Bapak polisi, minta maaf. Itu saya dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin terkait dengan kewenangan dari teman-teman rekan-rekan dari Satpol PP, entah Satpol PP kota atau provinsi kabupaten, mungkin nanti dari rekan-rekan Satpol PP habis ini mereka memberikan pemaparan terkait dengan kewenangan dari Satpol PP kota maupun provinsi. Mungkin pemahaman saya kalau provinsi mungkin mereka satuan pembinaan dengan satuan-satuan polisi Pamong Praja di kota dan kabupaten. Tapi untuk kegiatan-kegiatan keseharian, entah patroli, entah penjagaan atau pelayanan ke masyarakat tetap dilaksanakan. Baik, terima kasih kalau untuk masukan terkait dengan kami pihak kepolisian. Yang pastinya kami memang ya mengakui belum sempurna terkait dengan semua kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Karena di mata masyarakat memang
kebanyakan banyak apa ya istilahnya, minta maaf, mungkin dilihat kebanyakan buruknya, baiknya nggak dilihat. Padahal polisi yang baik juga banyak. Tidak semua polisi itu tidak baik. Ya, terkait dengan mungkin yang maraknya di masyarakat saat ini begal-begal, mungkin baik Bapak Ibu, terkait dengan begal-begal ini memang sudah PR dari kami kepolisian, dari Bapak Kapolda dan pejabat utama Polda sudah melakukan istilahnya konsolidasi rapat terkait dengan keamanan kita di kota, khususnya kota Jayapura. Nah, dalam hal ini begal ini juga kita heran juga istilahnya kok bisa kompak. Di Wamena juga banyak, di Merauke juga banyak, Jayapura juga banyak, kok istilahnya kayak terkoordinir. Nah, di sini tugas kami dari pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Nah, di sini teman-teman dari Polresta juga sudah melakukan kegiatan tiap malam mereka keluar terkait dengan entah polisi yang menjadi korban begal atau apa, nanti ya mudah-mudahan kalau begitu kan bisa terungkap terkait ini. Mudah-mudahan jangan masyarakatnya. Kalau polisi kan bisa melakukan perlawanan dan langsung ditangkap dari situ siapa sumbernya dari mana. Istilahnya pelaku-pelaku ini. Karena pengamatan kami memang dari pihak kepolisian, masyarakat ini sudah dibilang takut keluar malam, resah. Karena dengan info-info begal-begal apalagi di kota Jayapura, Jembatan Merah. Saya kemarin sempat ke Wamena minggu kemarin, di sana sempat itu 17 orang yang ditangkap. Itu yang baru tertangkap, belum yang belum tertangkap. 17 orang, banyaknya luar biasa. Itu hanya pelaku begal saja itu. Belum yang di Merauke, belum yang daerah lain. Dan memang namanya pekan penyakit masyarakat ini istilahnya banyak juga terkait dengan begal-begal maupun pencurian maupun perampokan, segala macam penyakit masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah istilahnya membantu kami pihak kepolisian dengan memberikan rasa aman di lingkungannya masing-masing. Mungkin kalau memang ada gangguan-gangguan atau istilahnya ada peneror atau macam info-info yang istilahnya mengganggu ketertiban umum, silakan koordinasi ke aparat-aparat pemerintah. Jangankan istilahnya bukan ke polisi saja Bapak Ibu, silakan aparat pemerintah itu kan, PNS itu kan aparat pemerintah juga. Silakan PNS atau ke teman-teman Satpol PP atau ke Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, silakan komunikasikan. Dan pasti kalau sudah sampai ke Pak Lurah, Pak RT pasti sampai ke kami. Dan kami dari pihak kepolisian terima kasih dengan kegiatan ini dari teman-teman Satpol PP, karena dengan ini kita bisa mengetahui apa keluhan-keluhan dari masyarakat dari distrik Japsel dan Jabut. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ada lagi ya? Pada saya. Terima kasih, nama saya Ibu Regi, saya perwakilan toko perempuan. Saya dari Kelurahan Inti, Kompleks 29 yang dibilang Kompleks Merah. Saya cuma masukkan untuk Bapak bulan Agustus atau bulan lalu kematian 2 anak sekali di jembatan 29. Mungkin di situ bisa dibangun satu pos, karena di situ kasus kejahatan paling tinggi. Penjualan balo di situ, pokoknya segala macam. Jadi kita masyarakat itu mohon untuk kalau bisa ada satu pos itu pos gabungan, karena kita punya polsek juga tidak bisa diharapkan. Jadi mungkin ada polisi, ada tentara semua di situ supaya bisa melihat anak-anak yang ada di kompleks 29 kali, kejahatan tinggi sekali di situ. Akhirnya mengganggu untuk kita masyarakat yang ada di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas masukannya. Ya, saya mungkin teman-teman dari Satpol PP juga bisa memberikan masukan-masukan pimpinan tertinggi dan Pak Distrik, masukan-masukan untuk ke Pak Wali Kota. Mungkin perlu diadakan pertemuan yang lebih tinggi lagi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan semacam pos atau sumber daya manusia, karena di sini kan di situ kan pasti membutuhkan SDM lagi Bu, istilahnya dengan ke pos-pos ini untuk menaruh anggota di situ. Nah, mungkin ini satu masukan juga, nanti saya juga tetap laporkan ke pimpinan terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat di distrik Jabut dan Japsel.
Baik, terima kasih. Silakan. Pertanyaan berikut kita masuk di pertanyaan. Baik, terima kasih. Saya utusan dari Kelurahan Artipura, kebetulan juga menjadi RT 05. Baru-baru ini ada kegiatan perlombaan pos kamling dan kita juga ikut serta dari RT 05. Beberapa kali diadakan pertemuan, tapi kami belum pernah mendengar tentang perda atau pergub pos siskamling. Jadi oleh karena itu kami perlu menanyakan kepada Bapak yang terkait, apakah sudah ada perda atau pergubnya, sehingga kami juga bisa menjelaskan kepada masyarakat. Sebab di dalam mengadakan siskamling ini ada saja warga itu yang tidak mau ikut, ya, ikut aktif. Saya kira begitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Atas nama pimpinan Polda Papua mengucapkan terima kasih dengan kegiatan ini. Minta maaf mungkin kalau saya menjawab semua pertanyaan. Saya amati terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini mungkin lebih banyak cenderung ke teman-teman Satpol PP. Mungkin nanti habis ini nanti ada rekan kita dari Satpol PP untuk memberikan paparan. Mungkin Bapak itu bisa bertanya sepuasnya di situ. Kalau di sini saya sebagai pihak kepolisian untuk menyampaikan terkait dengan saya membackup dengan teman-teman Satpol untuk melakukan penyidikan. Apabila Bapak Ibu minta maaf, Bapak Ibu atau pelaku-pelaku usaha masyarakat di lingkungan masyarakat yang ranahnya sudah melanggar perda dan perda itu ada tindak pidananya. Tapi selama perda itu belum ada tindak pidananya, nanti diselesaikan oleh teman-teman di Satpol PP untuk dilakukan pemahaman atau persuasif terhadap pelaku-pelaku usaha itu. Baik, saya pikir itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Ya, sudah menyampaikan materi oleh Bapak Ibtu Triwayudi Budi Laksana SHMM dari Kasih Korwas PPNS Krimnus Polda Papua. Tapi nanti kami memberikan ruang dan waktu mungkin setelah ini makan siang ada ruang dan waktu untuk sosialisasi dari Kasatpol. Tapi secara umum saya bisa memastikan bahwa ini berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Karena ketika kita berbicara suatu aktivitas itu berjalan dengan lancar dan enak untuk kita lakukan, itu kita berbicara tentang kenyamanan lingkungan, di mana dalam kenyamanan lingkungan itu diri kita, dari diri kita, keluarga kita merasa nyaman untuk melakukan aktivitas tanpa tekanan dan intimidasi dari siapapun, maka segala sesuatu kita jalankan akan nyaman, enak, sehingga segala sesuatu itu bisa kita lakukan yang baik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang pas menyentuh dengan bidang saya. Kebetulan kami dari Linmas, Satlinmas, Pak Tridi sekalian, saya juga sosialisasi. Jadi memang saya baru dilantik sekitar 3 minggu lalu. Saya lagi melakukan pemetaan untuk Satlinmas kita ini akan mati. Karena memang Satlinmas bukan mati, dia tidak hidup, dia tidak efektif dalam. Ya, nanti dia yang muncul tuh di 5 tahun dalam agenda politik. Nah, itu baru Linmasnya kelihatan. Nah, ini kami punya seragam baru nih. Saya baru pakai ini. Jadi kami rupanya itu punya ada sekitar 11 tugas, salah satunya itu menjaga keamanan dan membantu, bukan menjaga tapi membantu, karena polisi, satpol itu punya tugas. Satlinmas ini hanya membantu saja, artinya membackup. Terus bencana, kegiatan sosial masyarakat, terus pertahanan, termasuk penegakan peraturan kepala kampung dan menjaga objek vital atau aset-aset yang ada di kampung maupun di kelurahan. Jadi memang kami ini baru membentuk namanya Satgas di tingkat provinsi nanti tanggal 16. Kemudian setelah 16 ini saya akan
membentuk satgas juga di 8 kabupaten. Sehingga dari satgas 8 kabupaten ini, kalau sudah kita perkuat, kita membentuk di tingkat kecamatan hingga di kampung atau di desa. Sehingga ketika satgas ini sudah ada, dia membantu penanganan khusus di kelurahan, di RT RW boleh. Karena nanti pos ronda ini, Siskambling ini berkaitan dengan tugas kami. Dengan ada satu lagi namanya posyandu 6 SPM. Jadi mana PU, pendidikan, kesehatan, dan posyandunya kan biasa selama ini masalah kesehatan. Nah sekarang tidak, di situ satu lagi ada. Jadi ketika anak-anak mau di posyandu, dari sisi keamanan, Satlinmasnya ini ada. Jadi Satlinmas ini kepanjangan tangan dari Satpol. Karena terus terang untuk Satpol, dan tadi Ibu katakan bahwa beliau agak kebingungan. Jadi Satpol provinsi dan Satpol kabupaten ini tugasnya apa? Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kalau Satpol kabupaten itu dia melekat di wilayah yang ada di kabupaten. Contoh, Kota Jayapura ada 5 distrik, maka dia punya tugas untuk membackup masyarakat, aparatur maupun para pelaku ekonomi yang ada di 5 distrik. Kalau provinsi dia di 8 kabupaten. Dia tugasnya membackup sebenarnya. Jadi ketika kabupaten atau kota kekurangan personil atau ada program-program yang tidak tersentuh, maka provinsi inilah yang punya tugas untuk membackup. Makanya kenapa kita lihat provinsi kebanyakan dia yang ada di kantor-kantor, karena dia yang cuma menjaga aset-aset provinsi yang milik provinsi. Apabila kabupaten kota kekurangan personil, seperti tadi Ibu usulkan untuk pos-pos, seperti Maman usulkan di 29 pos terpadu, bisa provinsi tugas untuk membackup selama ada permintaan kayak gitu dalam bentuk surat. Karena dia punya tugas nih, yang punya wilayah, yang punya masyarakat ini kan kabupaten kota, provinsi dia hanya punya wilayah kayak gitu. Jadi ketika Kero minta bantu, tolong kami ini, provinsi bisa turun ke sana. Kalau memang sudah tidak bisa sekali kekurangan, kita bisa minta tolong kota untuk kita saling backup, saling. Jadi begitu. Makanya lihat kenapa ada kebingungan. Karena Satpol di khusus penyangga ibu kota provinsi ini ada 4, Sarmi, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kero. Jadi sehingga kalau ditanya yang buat masalah itu siapa, tanya Satpol mana dulu. Kalau Satpol provinsi, Bapak dan bisa lapor di kami di bidang terantip ada namanya pengaduan masyarakat. Ada nomornya nanti sekali-sekali kalau sempat di 25 ada keluarga atau sebetulnya kasatnya kami kan tinggalnya di daerah Pak Nayon punya rumah ya, Bapak di daerah Polimak, jadi bisa komunikasi dengan beliau. Itu terus terkait dengan Limas ya. Jadi nanti Limas ini kami tahun depan karena memang dia urusan pelayanan dasar, artinya wajib untuk diterima oleh Bapak Ibu, sehingga kami lagi baru menyusun perdanya. Saya baru masuk, jadi saya lagi menggenjot beberapa anak buah saya untuk kita susun perda dengan kabupaten kota dengan instansi terkait, sehingga nanti kita undang RT RW juga untuk minta masukan untuk penyelenggaraan Satlinmas, sehingga di kelurahan-kelurahan itu ada Satlinmas. Nanti dari kelurahan itu dia punya kepanjangan tangan itu yang ada di RT RW. Jadi mereka ini nanti membantu untuk pos-pos ronda begitu. Termasuk penganggaran, karena kita bicara tentang Satlinmas ini sebenarnya kerelaan, sudah rela. Tapi untuk operasionalnya bagian dan punya makan minum itu memang bisa dianggarkan dari dana kelurahan atau desa. Ini yang sedang kami lagi, karena saya baru 3 minggu. Ini mungkin hari tanggal 16, kemudian tanggal bisa balik dari Supiori dulu untuk membantu Limas Supiori. Kami mulai susun untuk pelaksanaan Satlinmas di seluruh provinsi Papua. Jadi kami sekarang genjot provinsi dulu punya satgas, karena satgas ini bisa menggerakkan. Setelah kami sudah satgas sudah kuat, sudah ada, mungkin awal tahun kita kejar kota, kabupaten semua, sehingga ketika sudah kuat secara organisasi, otomatis dia punya operasionalnya, sarana prasarananya bisa kita kejar sampai ke tingkat kelurahan. Itu mungkin kira-kira seperti begitu. Tapi nanti untuk lebih jelas, sebentar ada waktunya dari Satpol sehingga tidak ada dusta di antara kita. Kita terbuka saja, ya seperti kira-kira begitu mungkin ya. Baik, Bapak Ibu, saya pikir secara garis besar bahwa
tugas polisi dan Satpol PP ini harus bersinergi karena sebagai bentuk pelayanan, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban. Jadi mungkin saya dapat simpulkan kira-kira seperti begitu. Kira-kira ada hal-hal yang mungkin kurang puas nanti Bapak Ibu setelah ini mungkin bisa bertanya langsung ke narasumber, mungkin lebih enak, lebih sedikit untuk bertanya. Baik, saya pikir karena waktu sudah menunjukkan makan siang. Kita selesai di sesi pertama bersama dengan tim dari Polda. Selesai makan siang, kita akan lanjut dengan tim dari Satpol PP Provinsi Papua. Tadi banyak pertanyaan, mereka punya keprihatinan keberadaan lingkungan yang akhir-akhir ini, terutama kita di kota provinsi kok bisa sampai jebol ya. Artinya banyak sekali berita-berita yang memberikan kita tidak nyaman untuk keadaan sekitar kita. Jadi saya pikir luar biasa orang tua kita ini. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan